Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pelaporan dan tindak lanjut hasil audit. Jadi pokok pembahasan dalam saat ini yaitu pertama, peranan dan fungsi laporan audit. Kedua, syarat-syarat laporan audit. Ketiga, bentuk dan format laporan audit. Keempat, laporan audit keuangan. Kelima, persiapan penalahan dan penyelesaian laporan audit. Keenam, persyaratan dasar dalam membuat draft laporan audit. Ketujuh, surat opini audit. Dan kedelapan, keputusan audit dan tindak lanjut. Selanjutnya kita masuk pada peranan dan fungsi laporan audit. Peranan utama dari laporan audit yaitu satu, laporan audit adalah jalan utama bagi institusi audit untuk memahami informasi tentang proses audit. Yang kedua, laporan audit adalah dasar dalam pembuatan surat opini audit dan keputusan audit. Yang ketiga, laporan audit adalah dasar yang penting untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit. Selanjutnya, fungsi laporan audit. Menurut modul manajemen audit BPK RI, laporan audit berfungsi untuk 1. Mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman. 3. Membuat hasil audit sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait. Dan yang terakhir, keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada syarat-syarat laporan audit. Yang pertama ada lengkap, yaitu laporan audit memuat semua informasi. Yang kedua ada akurat, laporan audit benar dan tepat. Ketiga ada objektif, laporan audit harus seimbang. Keempat ada meyakinkan, laporan audit menjawab tujuan audit. Yang kelima ada jelas, laporan audit mudah dibaca dan dipahami. Dan yang keenam ada ringkas, laporan audit harus to the point atau intinya. Selanjutnya kita masuk pada bentuk dan format laporan audit. Laporan audit umumnya terdiri dari judul, tujuan laporan bagian utama, tanda tangan dari ketua tim audit, dan tanggal laporan. Laporan audit berisi hal sebagai berikut. Pertama ada pernyataan atas tugas audit. Kedua ada informasi dasar mengenai auditan. Yang ketiga informasi dasar tentang audit dan evaluasi secara keseluruhan. Yang keempat ada temuan audit. Yang kelima ada opini audit dan rekomendasi. Laporan audit keuangan. Nah, tujuan audit atas laporan keuangan adalah antara lain adalah menginformasikan kepada organisasi audit dan atau pemimpin auditan tentang opini pernyataan pendapat auditor, apakah laporan keuangan yang telah disajikan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, selanjutnya yaitu standar pelaporan menurut PSA IAI, yaitu yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang kedua adalah laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dalam periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada pengungkapan informatif dalam pelaporan keuangan harus dipandang memadai kecuali menyatakan lain dalam laporan audit. Nah, yang keempat itu adalah laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Opini auditor. Nah, itu yang pertama itu ada pendapat wajar tanpa pengecualian, yang kedua pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yang ketiga pendapat wajar dengan pengecualian, yang keempat pendapat yang tidak wajar, dan yang kelima pernyataan tidak memberikan pendapat. Selanjutnya ada penerapan, penelaan, dan penyelesaian laporan audit. Nah, tim audit
bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan audit dalam menyusun laporan audit. Nah, tim audit ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dasar. Nah, laporan tersebut itu dibahas bersama-sama dengan institusi audit dan tim audit. Nah, prosedur dalam penyiapan laporan audit itu terdiri dari langkah-langkah berikut. Itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama menelaah, mengatur dan mengelompokkan kertas kerja, yang kedua membuat outline dan membuat draft laporan audit, dan yang ketiga meminta pendapat dari auditan dan merevisi serta menyelesaikan ekspor draft. Penyelesaian laporan audit. Setelah menelaah dan menyelesaikan laporan audit, institusi audit harus mengirimkan surat opini kepada auditan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan surat opini audit ini adalah dokumen tertulis yang menyajikan evaluasi atas item-item dalam audit, opini audit, dan rekomendasi. Selanjutnya adalah surat opini audit. Nah, surat opini audit disiapkan oleh institusi audit di mana institusi audit harus menyerahkan SOA atau surat opini audit dalam jangka waktu 30 hari. Nah, dalam jangka waktu 30 hari ini adalah jangka waktu ketika laporan audit telah diterima dari tim audit. Nah, persiapan ini juga harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan dasar yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian kita akan masuk pada peranan dari surat opini audit. Nah, kita lihat peranan dari surat opini audit. Yang pertama, surat opini audit adalah alat yang digunakan institusi audit untuk menelaah item-item audit dan menyatakan opini audit. Jadi, di sini ada item-item yang ditelaah dan yang nantinya akan berdampak pada opini audit. Kemudian, yang kedua adalah surat opini audit adalah dasar bagi auditan untuk memperbaiki praktik-praktik yang tidak sesuai dengan praktik umum. Jadi selain kita menelaah item-item audit, di sini juga kita melihat kinerja dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan praktik umum yang harusnya dilakukan untuk dasar audit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di sini surat opini audit memberikan referensi kepada institusi audit untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, kemudian juga kita masuk pada persyaratan menyiapkan surat opini audit. Nah, untuk persyaratan yang pertama, kita harus mengevaluasi kesesuaian terhadap peraturan. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan ruang lingkup evaluasi dengan akurat. Kemudian yang ketiga, kita menjelaskan pemaparan ide dan menekankan hal-hal yang utama. Kemudian yang keempat, opini audit dan rekomendasi harus praktik dan dapat dilaksanakan. Nah, jadi keputusan audit itu apa? Setelah kita membuat surat opini audit, kita akan tiba kepada keputusan audit. Jadi keputusan audit ini adalah berupa dokumen hukum untuk institusi dan memberikan hukuman atas tindakan auditan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kita melihat di sini terdapat hukuman kepada mereka yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang diundang-undangkan untuk terkait dengan pendapatan dan belanja. Nah, jadi institusi audit harus mengeluarkan keputusan audit kepada auditan dalam 30 hari setelah menerima laporan audit. Nah, keputusan itu mulai berlaku sejak tanggal diterima oleh auditan. Kemudian kita akan melihat apa peranan keputusan audit. Nah, peranan keputusan audit yang pertama adalah alat bagi institusi audit untuk menyampaikan opini mengenai pemberian sanksi audit. Jadi sini opini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada institusi audit. Kemudian, keputusan audit adalah dasar yang mengharuskan auditan untuk memperbaiki praktik-praktik yang diterima umum. Kemudian yang ketiga, keputusan audit adalah alat untuk memberikan hukuman dan membuat auditan untuk tidak lagi melakukan praktik-praktik yang tidak berlaku umum atau irregular acts dan mempertahankan kinerjanya. Jadi selain kita mengevaluasi apa-apa yang salah, dan juga di sini kita juga dapat memberikan poin-poin untuk mempertahankan kinerja dari hasil auditan yang tentunya tertuang dalam laporan audit. Nah, kemudian tujuan dari tindak lanjut audit itu apa? Kita yang pertama memastikan bahwa saran atau rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa. Jadi sini kita melihat bahwa harus tepat waktu, kemudian juga dilaksanakan secara memadai untuk memastikan bahwa saran atau rekomendasi itu dapat dimuat dalam laporan hasil audit. Nah, kemudian yang kedua, dari tujuan tindak lanjut audit, kita dapat mengetahui perkembangan tindak lanjut atau saran atau rekomendasi dalam laporan hasil audit lalu yang masih belum selesai. Jadi ini seperti konsep historical di mana kita juga melihat hasil laporan audit
di periode sebelumnya. Jadi ini ada sebuah hubungan untuk tujuan tindak lanjut audit. Kemudian yang ketiga, kita memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen, serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa. Dan yang keempat, kita memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan. Jadi, untuk poin yang keempat ini, kita lihat bahwa ketika telah terjadi temuan di periode audit sebelumnya, kita harus memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi. Dan jika terjadi lagi, tentunya itu sudah sangat fatal dan mempengaruhi opini audit dari seorang auditor. Nah, demikian dari presentasi kami. Jadi, menutup presentasi kami, salam harga diri, terima kasih, dan dipersilakan bagi teman-teman untuk bertanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kami, kiranya juga dapat kita belajar sama-sama, dan kita dapat mengerti mengenai audit keuangan negara, khususnya untuk materi yang telah kami bahas ini. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, dan terima kasih.